Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan matriks. Salah satunya menyelesaikan soal sistem persamaan linier. Yang kedua, menyelesaikan soal transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita bisa beralih ke latihan soal berikut ini. Salah satu kegunaan yang pertama adalah kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Di atas sudah ada soal, kemudian kita menyelesaikannya menggunakan persamaan matriks. Bagaimana caranya? Nah, dari bentuk sistem persamaan linier dua variabel ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks pertama adalah koefisien, matriks keduanya kita punya variabel, kemudian matriks ketiganya adalah hasil. Koefisiennya kita punya 2, 3, 7, min 1, X dan Y. Kemudian hasilnya kita punya 7 dan 13. Nah, ini untuk bentuk matriksnya. Kita sudah memiliki bentuk matriks. Di sini kita misalkan dia adalah A, variabelnya M, dan hasilnya adalah B. Maka kita bisa menggunakan konsep M sama dengan A inverse dikalikan B. Itu untuk kegunaan matriks yang pertama. Kemudian selanjutnya tinggal kita kerjakan saja. Kita sudah punya bentuk M sama dengan A inverse kalikan B. Berarti dari sini kita punya XY itu sama dengan inverse dari 2, 3, 7, min 1 diinverskan dikalikan dengan 7 dan 13. Nah, kemudian untuk inverse kita langsung aja kerjakan 1 per determinannya, berarti min 2 minus 21 dikalikan dengan adjoin, berarti punya min 1, 2. Diagonal tambahannya dikalikan negatif 1 sehingga punya minus 3, di sini minus 7 dikali dengan 7, 13. Kita mendapatkan hasil sama dengan 1 per minus 23, kemudian kita mengalihkan matriksnya. Baris kali kolom ya, berarti kita punya min 1 kali 7, minus 7 ditambah dengan minus 3 dikalikan dengan 13, minus 39, sehingga kita punya hasilnya adalah minus 46. Kemudian yang kedua minus 7 kali 7 minus 49 ditambah 2 kali 13, 26, sehingga kita dapat minus 23. Nah, dari sini kita punya hasilnya tak taruh sini ya. Sehingga kita punya XY sama dengan 1 per minus 23 dikali minus 46. Kita punya 2. Kemudian 1 per minus 23 dikalikan minus 23 kita punya 1. Dan ya, berarti kita punya hasil. Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Atau bisa ditulis HP ya, kita punya HP-nya adalah 2,1. Selesai soal kita yang bentuknya sistem persamaan linear dua variabel. Itu penggunaannya. Penggunaan yang kedua, kita bisa menggunakan matriks ke dalam soal transformasi geometri. Saat kita ingin mencari bayangan atau peta, jika A ditransformasikan maka akan menghasilkan bayangan atau peta yang disimbolkan oleh A aksen. Yang pertama akan kita bahas adalah translasi atau pergeseran. Saat kita punya objek dalam bidang A, B, C, maka kita akan menghasilkan hasil translasinya yaitu A aksen, C aksen, dan B aksen. Dan saat bentuknya segitiga, maka hasilnya juga akan segitiga. Perhatikan konsep umum berikut ini. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Maka kita bisa mencari X aksen Y aksennya sama dengan A, B ditambah X, Y. Perhatikan contoh soal berikut ini. Jika kita punya titik B 1, minus 3 ditranslasikan dengan T min 3,4, tentukan bayangan dari B. Maka kita bisa menentukan B aksennya atau peta dari B. Itu sama dengan titik B ditambah dengan translasi. B-nya kita punya 1 minus 3 ditambah dengan translasinya adalah minus 3 dan 4. Nah,
dari sini kita langsung saja tambahkan. Kita punya minus 2 asalnya dari 1 ditambah minus 3, kemudian 1 asalnya dari minus 3 ditambah 4, sehingga bisa kita simpulkan bahwa B aksennya itu adalah minus 2 dan 1. Baru saja kita membahas soal tentang mencari sebuah peta atau bayangan jika diketahuinya titik. Nah, sekarang kita akan mencari peta atau bayangan jika diketahuinya kurva. Di sini ada soal, kurva dengan persamaan 2x kuadrat min 3y ditambah 5 sama dengan 0 ditransformasikan dengan translasi T1, minus 3. Tentukan peta kurva tersebut. Langkah pertama kita punya bahwa rumus translasi adalah X aksen Y aksen itu sama dengan translasinya atau AB-nya ditambah dengan titiknya X dan Y. Ini adalah modal awal kita. Sehingga kita memiliki nilai X aksen Y aksen itu sama dengan 1 minus 3 adalah translasi ditambah titiknya adalah X dan Y. Nah, dari sini maka kita punya persamaan X aksennya sama dengan 1 ditambah X, kemudian Y aksennya sama dengan minus 3 ditambah Y. Kita ingin mencari bayangan dari kurva, maka kita mengganti nilai X-nya. X-nya berubah menjadi X aksen minus 1, satunya pindah ruas. Kemudian yang kedua Y-nya kita punya Y aksen min 3 pindah ruas sehingga kita punya plus 3. Nah, saat kita sudah punya X, saat kita sudah punya Y, maka kita substitusikan ke kurva. Kurvanya kita punya 2x kuadrat minus 3y ditambah 5 sama dengan 0. Oke. Langkah selanjutnya kita adalah kita mensubstitusikan. Berarti kita punya di sini 2, X-nya kita ganti sehingga kita punya X aksen min 1 kuadrat. Selanjutnya kita punya minus 3, Y-nya kita ganti Y aksen plus 3 ditambah dengan 5 sama dengan 0. Nah, kita operasikan sehingga kita punya 2 X aksen kuadrat, berarti kita punya X aksen dikuadratin, ini aksen, minus 2x aksen plus 1 minus 3y aksen minus 9 plus 5 sama dengan 0. Ini kalian menggunakan rumus cepat aja ya saat punya A min B kuadrat. Nah, terus langkah selanjutnya kita mengalihkan lagi 2x aksen dikuadratin minus 4x aksen plus 2 min 3y aksen min 4 sama dengan 0. Minus 4 didapat dari minus 9 ditambah 5. Kemudian selanjutnya kita pindah dari pangkat tertinggi terlebih dahulu. Kita punya 2x aksen kuadrat min 4x min 3y, ini ada aksennya. 2 minus 4 minus 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangannya. Tentu kita harus mengubah. Kalau dalam soalnya IC, maka soal ini, jawaban ini udah benar. Tapi kalau dia soalnya pilihan ganda, kita harus mengubah dulu bentuk bayangannya. Yang tadinya X aksen dan Y aksen akan berubah. Berubahnya menjadi 2, X aksennya langsung kita ganti aja. Jadinya X kuadrat minus 4, X-nya langsung kita ganti X, kemudian kita punya minus 3, Y-nya kita ganti Y, selanjutnya kita punya minus 2 sama dengan 0, dan ini adalah jawaban akhir dari soal kita. Jadi begitu langkah-langkahnya. Semoga kalian bisa memahami ini, dan silahkan buka buku paket kalian halaman 150 nomor 5 soal yang E. Itu adalah pembahasan soal dari yang tadi. Nah, kita lanjut ke part 2. Silahkan bisa diklik video selanjutnya. Sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.